Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adika Dian Mabelin. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Hukum Islam. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu hukum Islam? Hukum Islam secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai suatu hal di mana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hukum Islam juga disebut sebagai syariah. Ada pula sumber-sumber hukum Islam, di antaranya yaitu ada Al-Quran yang terdapat pada Quran Surah Ali Imran ayat 138 yang berbunyi, "Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa." Lanjut, Al-Quran menjadi sumber hukum tertinggi dalam penentuan dan pengambilan keputusan hukum. Yang kedua, ada As-Sunnah atau hadis. Hadis ini adalah perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah tersebut menjadi sumber hukum yang menguatkan sumber hukum utama, yaitu Al-Quran. Itu berarti apabila sebuah hadis jika ia bertentangan dengan Al-Quran, maka akan turun derajat kebenaran hadis tersebut. As-Sunnah diriwayatkan oleh para ahli hadis yang disebut juga sebagai perawi, yang mendengarkan pengakuan dari ucapan dan melihat perbuatan Nabi Muhammad SAW. Hadis Bukhari Muslim merupakan sumber hadis utama setelah Quran dalam hierarki sumber hukum Islam. Lanjut, yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad adalah pemikiran para ahli hukum Islam yang mendasarkan pada Al-Quran dan hadis. Ijtihad ini dilakukan untuk permasalahan sosial umat semakin rumit. Contoh, permasalahan bayi tabung, demokrasi, dan sebagainya. Lanjut, ada aspek hukum Islam. Yang pertama adalah hukum yang berhubungan dengan masalah ibadah, contohnya sholat, puasa, dan haji. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan tata kehidupan berkeluarga, contohnya perkawinan, perceraian, hak ahli waris, dan sebagainya. Yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan pergaulan hidup sosial yang bisa juga disebut dengan muamalah. Muamalah mencakup jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Yang keempat, hukum yang berkaitan dengan tata kehidupan bernegara, yaitu menaati segala peraturan yang ditetapkan oleh suatu negara. Nah, yang kelima, hukum-hukum yang berkaitan dengan kepidanaan. Dan yang terakhir, yang keenam, hukum-hukum yang berkaitan dengan sopan santun atau al-adab. Nah, lanjut. Di sini terdapat 5 kaidah dalam hubungan manusia. Yang pertama itu adalah haram, yang berarti larangan. Yang kedua halal atau boleh. Yang ketiga fardu, yaitu wajib. Yang keempat makruh, tercela atau jika tidak kita lakukan mendapat pahala, dan jika kita lakukan tidak masalah. Dan 5, sunnah, yaitu anjuran. Nah, lanjut ke penjelasan. Yang pertama yaitu adalah haram. Haram adalah sebuah status hukum terdapat suatu aktivitas atau keadaan suatu benda, misalnya makanan. Aktivitas yang berstatus hukum haram atau makanan yang dianggap haram adalah dilarang secara keras bagi orang-orang muslim. Jika orang yang melakukan tindakan haram ini akan mendapatkan konsekuensi berupa dosa yang besar. Lanjut, ada halal. Halal adalah lawan dari haram. Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk makanan dan minuman. Menurut jenis makanan dan cara memperolehnya yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut agama Islam. Yang ketiga, ada fardu. Fardu dalam bahasa Arab adalah status hukum dari suatu aktivitas yang wajib dilaksanakan. Dalam hukum Islam, fardu memiliki arti yang sama, sangat dekat dengan status hukum wajib. Akan tetapi, mazhab Syafi'i dan Hambali memposisikan fardu lebih tinggi dari wajib.
Meninggalkan fardu berarti mendapat konsekuensi dosa yang sangat besar. Sedangkan melaksanakannya mendapat konsekuensi kebaikan pahala. Fardu itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Fardu ain adalah fardu yang harus dilaksanakan oleh seorang muslimin. Sedangkan fardu kifayah itu sama, akan tetapi apabila kewajiban tersebut telah dilaksanakan oleh muslim yang lainnya, maka kewajiban itu akan gugur. Contohnya sholat jenazah. Lanjut, ada makruh. Makruh adalah suatu status hukum terhadap suatu aktivitas dalam dunia Islam. Aktivitas yang berstatus hukum makruh dilarang, namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Atau dengan kata lain, perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Lanjut. Yang terakhir ada sunnah. Sunnah artinya arus yang lancar dan mudah, atau jalur aliran langsung. Dalam agama Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Narasi atau informasi yang disampaikan oleh para sahabat tentang sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah disebut sebagai hadis. Sunnah yang diperintahkan oleh Allah disebut sunnatul, yaitu hukum ahlam. Nah, itu saja presentasi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.